Hey ho pop gengs! Tahu nggak kalau kawasan hutan yang memiliki luas sekitar 5,5 juta kilometer persegi ini membuat Amazon menjadi salah satu hutan hujan tropis terluas yang ada di dunia. Saking luasnya, hutan ini bukan hanya berpusat di Brasil, tapi terletak di 9 negara sekaligus. Dengan kondisi hutan yang begitu luas dan ketersediaan sumber makanan melimpah, wajar saja jika Amazon menjadi hunian nyaman bagi ular terbesar, anaconda hijau, yang mungkin akan membuat kamu bergidik ngeri membayangkan jika harus pelesiran ke Amazon. Tapi bukan berarti kamu boleh merasa aman-aman saja jika bertemu hewan-hewan kecilnya. Karena ternyata ukuran kecil hewan Amazon tidak sebanding dengan kemampuannya yang mematikan. Salah satunya yang harus kamu waspadai adalah hewan kecil yang gemar menghisap darah, nyamuk. Yap, kamu mungkin udah gak asing lagi sama hewan yang mampu memproduksi telur sebanyak 100-200 ini. Karena sering berterbangan di dalam rumah, bahkan di area-area umum. Tapi nyamuk yang bermukim di Amazon ini berbeda. Mereka tumbuh subur di lingkungan tropis yang panas, lembab, dan hutan hujan Amazon adalah kondisi ideal untuk serangga ini. Makanya ukurannya jauh lebih besar dari nyamuk kota. Selain itu, kemampuan membawa dan menyebarkan virusnya juga cukup berbahaya. Di Amazon nih, gigitan awal nyamuk, kamu akan merasa demam, mual, dan bahkan koma dalam waktu 15 hari. Efek ini disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum yang disuntikkan ke dalam aliran darah yang bisa menyebabkan malaria, demam kuning, atau demam berdarah. Makanya para turis yang ingin ke Amazon biasanya akan divaksin lebih dulu atau dianjurkan memakai krim penolak nyamuk. Mesti sedia lotion nyamuk nih kalau mau ke sana. Tapi aku nggak tahu sih, apa lotion nyamuk ini juga ampuh mengusir semut. Bukan sembarang semut. Yang ini namanya semut peluru, alias Paraponera chavata. Dan disebut-sebut sebagai spesies semut terbesar di dunia yang bisa tumbuh mencapai 3 cm. Mendiami hutan Amazon, semut ini sengeri namanya. Bukan karena ukurannya, melainkan karena gigitannya yang legendaris. Secara teknis sih sebenarnya semut ini nggak menggigit, tapi menyengat. Kayak tawon gitu. Tapi soal efek sengatannya, 30 kali lebih menyakitkan dibanding sengatan tawon. Kebayang nggak tuh ngilunya gimana? Hewan yang hidup berkoloni ini bahkan menduduki ranking teratas dalam Smith Pain Index, yaitu sebuah daftar berisi serangga dengan sengatan tersakit di dunia. Justin Smith, ilmuwan yang menciptakan daftar tersebut, menggambarkan rasa sakit akibat sengatan semut peluru seperti berjalan di atas batu bara panas dengan paku besar tertancap di telapak kaki. Sakitnya double ya? Meski begitu, semut ini menjadi hewan yang paling menentukan tingkat kedewasaan seorang pria suku Sateremawe, suku asli hutan Amazon Brasil. Dikutip dari laman National Geographic, kedewasaan pria akan diuji melalui ritual memasukkan kedua tangan ke dalam sarung tangan rajutan daun yang berisi ratusan ekor semut peluru. Jangan ditanya lagi sakitnya kayak gimana. Soalnya sekali tersengat, rasa sakitnya akan bertahan selama 24 jam. Dan sekadar untuk kamu tahu, 2.250 gigitan semut peluru sanggup membunuh orang dewasa dengan berat badan sekitar 74 kg. Kamu berani mengukur kedewasaanmu sebagai pria melawan keganasan semut ini? Tapi, sekalipun berhasil lolos dan dinyatakan udah dewasa, kamu tetap harus hati-hati jika berenang-renang ke tepian di perairan Amazon, karena di perairannya juga berbahaya. Ada ikan berukuran kecil, yang kalau kamu lihat sih mungkin nggak bakal membuatmu takut. Tubuhnya hanya mencapai panjang 5-20 cm. Tapi ikan bernama kandiru ini mampu memakan insang ikan yang 10 kali lipat lebih besar dari ukurannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi nih, telah ada laporan tentang ikan ini yang tinggal di uretra pria dan wanita seperti yang diberitakan oleh National Geographic. Dan sekali masuk ke saluran kencing nih ya, bakalan sulit untuk disembuhkan.
Beberapa penduduk asli Amazon sih menyarankan untuk memakai pakaian yang keras jika memang ingin memasuki perairan Amazon. Dan menghindari buang air kecil di sekitar sungai, karena urin dipercaya menarik kandiru. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak menunjukkan minat sama sekali pada urin. Namun informasi yang beredar cukup membuat orang ketakutan. Gak ada salahnya mengantisipasi kan ya? Apalagi saat kamu bertemu hewan merayap berkaki banyak, panjang, berruas-ruas, dan gerakan berjalan yang menggeliat, yakni lipan. Beberapa tempat juga dikenal dengan sebutan kelabang. Ada yang geli sama lipan? Hewan yang menyukai tempat gelap dan lembab ini umumnya hanya berukuran kecil, yakni 10 cm. Namun lipan yang tinggal di hutan Amazon, ukurannya bisa mencapai panjang 30 cm. Dan menjadi spesies lipan paling besar di dunia. Namanya Amazonian Giant Centipede. Lipan ini adalah karnivora ganas yang memangsa berbagai hewan yang bisa ditaklukkan, baik serangga, kadal, katak, hingga ular sekalipun. Ia akan menyerang dengan cara menggigit menggunakan kakinya yang beracun untuk melumpuhkan mangsa. Sedangkan untuk manusia, bisa lipan yang beracun meski jarang mematikan, tapi gejala yang ditimbulkan juga cukup parah, seperti demam, gatal, sulit bernapas, hingga pembengkakan pada tenggorokan. Cukup hati-hati aja lah, jangan buat mereka merasa terancam berada di dekatmu. Ya, itu kalau kamu masih sayang sama nyawamu sih, jangan coba-coba mengganggu hewan yang hidup di dua dunia. Dua habitat, air dan darat, yakni katak Amazon. Kalau di sekolah, kamu biasa menjadikan hewan ini sebagai hewan uji coba untuk pelajaran biologi. Dan selalu baik-baik saja setelah memegangnya. Maka hal itu nggak akan berlaku jika kamu berani menyentuh katak di Amazon. Ukuran tubuhnya sih mungil, hanya 1,5 sampai 6 cm saja. Dengan warna tubuh yang mencolok, cerah, penuh warna, membuat orang-orang mungkin tertarik untuk menyentuhnya. Warnanya sih beragam, ada yang biru cerah berbintik kayak gini, ada juga yang merah biru kayak Spiderman gini, dan ada juga yang gelap gini. Yang terakhir gemesin ya. Katak ini dinamakan katak beracun. Merupakan nama umum dari sekelompok katak dalam keluarga Dendrobatidae. Warna cerah yang mencolok pada kelompok katak beracun ini berfungsi sebagai tanda peringatan bagi predator bahwa katak ini tuh berbahaya jika dimangsa. Alih-alih kenyang, malah ke akhirat. Pribumi Indian menyebut amfibi ini dengan nama katak panah beracun. Soalnya mereka sering menggunakan lendir beracun yang ada pada tubuh katak ini untuk dilumuri di ujung panah yang mereka gunakan untuk berburu. Dan gak main-main, racunnya sanggup melumpuhkan manusia hanya dalam waktu 10 menit. Makanya untuk melumuri racun pada panah, suku Choco mengambil katak dengan daun, lalu menusukkan panah langsung ke kulit hewan ini. Kasihan juga ya.